Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Andreas Sulistyo. Saya akan menjelaskan tentang update terbaru dari aplikasi Barbershop per tanggal 3 April 2022. Ada beberapa perubahan di aplikasi Barbershop web-based system ini. Sekarang ada inventory, terus ada penjualan barang, dan ada perubahan di form transaksi. Oke, kita mulai dari awal di inventory dulu ya. Di inventory oh jangan inventory, ke transaksi dulu. Transaksi yang cukur dulu ya. Nah, perubahannya ini tadinya di sini ada quantity dan total harga, sekarang dihapus. Contohnya ini, lihat yang lama dulu nih. Nah seperti ini yang lama, sekarang udah nggak dipakai ya, ada quantity sama harga. Jadi sekarang yang baru itu dihapus kolom quantity dan total harga. Jadi karena seringannya hanya satu, jadi biar mudah nggak usah ngisi quantity. Terus formnya itu berubah tampilannya. Ini tanggal nomor info sebelah kiri sama customer ya. Ini kan bisa cari customer, terus cari price list di sini. Jadi kalau misalkan nanti kecil tampilannya, nah misalkan di tab ini seperti ini ya. Nah, atau di smartphone lebih kecil lagi. Ya, nah tapi lebih enak di versi yang desktop ini ya, untuk komputer atau laptop. Nah, jadi perubahannya tampilannya, terus quantity itu nggak ada, total harga nggak ada. Terus jenis pembayarannya sekarang tadinya jenis pembayarannya seperti ini. Nah ini ada jenis pembayaran tunai, edisi transfer, itu ini fix. Tapi kalau sekarang kita lebih banyak ya open. Jadi bisa lebih dari 3, maksudnya lebih dari sesuai yang ada di sini. Nah, untuk menambahkan jenis pembayaran, caranya di setting, terus jenis pembayaran. Nah, ini cash, edisi, transfer, atau jenis pembayarannya misalkan yang lain gitu. Atau ini edisinya mau dipisah sendiri, edisi misalkan nama bank apa, terus edisi nama bank apa gitu juga bisa, tinggal tambah. Ya, kalau mau diedit di sini, kalau mau dihapus di sebelah sini. Jadi disesuaikan sendiri. Nah, itu lebih enak. Terus lanjut, perubahan berikutnya ada juga seperti ini. Nah, dibayar ini kalau uangnya lebih besar dari transaksinya, di sini ada tulisan kembali. Kalau misalkan kurang, dia otomatis kurang di sini ya. Atau sisa pembayaran atau kurang ya. Ini biar gampang bahasanya, kurang aja. Nah, seperti itu. Ya. Terus yang baru itu sebelum yang baru, di laporan khusus yang untuk transaksi jasa ini cukur, itu setiap tanggalnya setiap laporannya sekarang ada bisa dicetak. Kalau sebelumnya itu ini cetak nggak bisa nih, hanya preview kayak gini. Nah ini, jadi sekarang ada 2 kolom di sini, sebelah kiri dan kanan. Tadinya tuh ini yang ini, lihat laporan ini full sampai ke kanan. Nah sekarang bisa di print, misalkan print. Nah seperti ini langsung di print ya. Kalau printnya udah nyala, koneksi, kertas udah oke, terus disesuaikan sama lebar ini pakai kertas lebar ya. Nah itu udah ada di semua laporan ya. Transaksi ini per bulan juga ada, terus akumulasinya. Nah seperti ini bulannya bulan April misalkan. Nah ini dicetak, nah seperti ini juga. Nah ini kan bulannya lain. Nah contohnya seperti itu. Semua cetakannya sekarang udah bagus, sudah bisa di print. Tadinya itu belum sampai situ. Ini juga gitu, transaksi per tahun, preview sama print. Terus ini tahun yang terakhir atau yang terbaru itu paling atas. Jadi nah seperti ini. Kalau kita refresh, nah otomatis ya ini. Ya. Terus di komisi komisi barber juga ini laporan baru. Tadinya tuh langsung komisi langsung per barber dipilih. Kalau sekarang bisa seperti ini nih. Nah, jadi ada beberapa barber nanti
dalam satu laporan ini. Tapi kalau misalkan mau per barber, ya ini dipilih di laporan komisi per barber per tanggal. Ya, jadi per tanggal berapa sama barbernya siapa. Kalau ini dicetak, misalkan barbernya ini hanya contoh aja ya. Nah yang ada, oh ini bulannya salah ini, oh ini tanggalnya, oh ya nggak ada ya. Nah seperti itu. Terus barber per bulan, ini bulan April, nama barbernya siapa ya yang ada di sini tadi ya. Sebentar, admin ini April barbernya admin. Laporan komisi barber per bulan April. Oh ini tanggalnya masih, oh tahunnya masih di bawah ya. Nah seperti ini. Oh iya. Oke kita rubah dulu deh, kita buka codingannya dulu biar sekalian enak ya lihatnya. Barbershop. Tadi laporan apa tuh? Tadi laporan apa ya? Oh iya barber per bulan ya. Oh ya ini nih. Ini tahunnya biar ke atas ya. Lap komisi per barber per bulan. Lap komisi per barber per bulan. Per barber per bulan. Oh iya ini tahunnya belum diganti. Soalnya tadi barusan diganti tadi soalnya. Nah, ini nih. Kita copy dulu dari sini. Lap transaksi per barber per bulan tadi mana? Oh iya ini. Nah, ini di sini juga nih. Kita simpan, kita refresh. Oke ya. Jadi ini tahunnya sudah tahun yang paling atas ya. Jadi begitu pilih bulan, pilih tahunnya otomatis, nama barbernya siapa otomatis. Ya ini data laporannya. Terus ini juga kalau mau di print, nah seperti ini. Oke, ini kurang di spasi ini, kurang di dikasih space lain dulu. Nah ini udah ke bawah. Oke ya, sekarang lanjut ke penjualan barang. Jadi di penjualan barang itu ada harus ada inventory ya, namanya kita mau dijual harus ada persediaan barangnya. Nah ini daftar inventory. Nah di daftar inventory ini baru ada nanti kita tambah dulu ya, kita lihat cek komposisinya ini apa aja fieldnya. Nah ini ada harga jual, harga beli sama komisi sales. Ini kalau memang nggak ada sales ya nggak usah ya. Ini karena ada permintaan owner pengen seperti ini ya. Contohnya kita edit misalkan harga jualnya, harga belinya, terus komisi sales. Ini hanya contoh aja ya. Terus di sini dikoreksi, misalkan dikoreksi sekarang, misalkan contoh ya, ini misalkan 8 terus sekarang jadi 7. Misalkan rusak satu nih, pomade-nya rusak. Coba kita simpan. Ya, berhasil diedit berarti harus 7 nanti. Nah otomatis ganti 7 ya. Terus jumlah masuk misalkan, oh sekarang masuknya ada 4, ini tanggalnya berarti harus nanti masuk 11. Kita cek bener nggak 11, harusnya bener ya. Nah 11. Terus misalkan keluar ini, barang keluar ini juga ada yang rusak atau dibawa atau dipakai sendiri nih, atau rusak aja deh nggak apa-apa, rusak lagi ya, berarti nanti 10. Kita lihat
Ini barang keluar tapi di sini tulisannya masuk. Oke. Ini sekalian tes ya. Inventory out. Inventory out. Tambah keluar barang, tambah keluar. Nah, ini keluar barang nih. Ya. Tambah keluar barang ya. Misalkan jumlah keluarnya 2 misalkan. Di bawah owner misalkan ya, berarti nanti tinggal 9, bener nggak? Tinggal 9. Oke ya. Ya, ini kalau mau dihapus di sini. Terus ini juga rekap yang tadi kita buat nih, eksekusi, dikoreksi ini ya tanggalnya. Mana 3? Oh iya, ini. Oh, tanggalnya paling bawah. Inventory koreksi history. Inventory koreksi history. Ini tanggalnya kita buat descending aja ya. Nah, biar paling atas. Nah, ya 3 April. Jumlah selisih -1 ya, karena tadi rusak ya. Terus quantity masuk juga nih. Inventory in history. Ini juga tadi. Nah, ini harus descending juga nih. Nah, terus rekap jumlah keluar. In out history. Nah, yang udah paling atas. Terus unit inventory-nya ini bisa piece, liter, atau apa ya, set, atau apa yang lain lah. Ini tambah sendiri di sini unitnya apa. Soalnya nanti otomatis di transaksi penjualan barang ini, nah cari price list ini kan ada ya item name sama harga ya. Oke. Iya, unit tadi. Sekarang ke penjualan langsung aja ya, penjualan barang ya. Penjualan barang ini hanya contoh, tadi saya sudah testing penjualan barang. Ya, kita tes. Cari price list misalkan pomade. Oh, pomade-nya harusnya enaknya di sini ada quantity ya, di sini ya. Kita buat dulu aja yuk, sales info add. Ini codingannya mana tadi ya? Sales info add. Oh, ini. Nah, ini. Kita buat dulu quantity stock ya, biar enak lihatnya. Ini quantity stoknya ya. Kita buat dulu di sini quantity. Align-nya right aja nih. Iya, oke. Kita tes lagi. Ya, sudah ada quantity di sini ya. Cari itemnya, jadi biar tahu quantity yang mau dijual itu tinggal berapa sih stoknya. Nah, seperti ini. Misalkan pomade ya 9, kita pilih jumlahnya 1 misalkan ya. Terus bayarnya pakai uang 100.000. Berarti kan kurang, ini 10.000, 100.000 berarti kan kembali 20.000 ya. Jenis pembayarannya misalkan cash. Salesnya misalkan Andre ya. Terus kita simpan. Contoh ini ya, berarti ini nomor invoice-nya 004. Nah, seperti ini. Ini juga otomatis kalau di sininya sisa berarti bayarnya lebih besar, di sini ada kembalian. Tapi kalau bayarnya kurang berarti ada kurang ya, atau kayak hutang gitu. Nah, oke, udah bagus. Ini tadi kita tes penjualan, ini penjualan detailnya yang ada item name sama harga, komisi sales ini ya. Nah, seperti ini. Terus kita lihat
laporan penjualan per tanggal. Laporan penjualan per tanggal. Ini datanya. Ya, ada kuantitinya juga. Tapi kalau transaksi yang jasa nggak ada kuantiti. Nah, sekarang inventory ada kuantiti. Misalkan harganya belinya 2, ya berarti dikali ya. Nah, dikali. Ini juga bisa dicetak per tanggal. Nah, seperti ini. Kalau nanti dalam satu periode ini transaksinya ada selain cash, ya berarti nanti di sini bawahnya ada nih. Misalkan transfer. Nah, ada. Kalau mau kita tes boleh ya. Kita tes yuk. Penjualan barang tambah pomade lagi misalkan. Terus penjualannya jenis pembayarannya pakai edisi boleh deh. Misalkan ya, gesek nih. Nah, ini di sini otomatis pembayaran edisi. Nah, kita tes yang tadi yang laporan transaksi per tanggal misalkan. Nah, kok nggak ada tadi? Tanggal berapa? Oh, tadi transaksi pakai transaksi penjualan ya tadi ya. Oh iya, ini transaksi penjualan. Nah, di sini ya. Cash sama edisi. Ya, cashnya berapa, edisinya berapa. Ya, itu ketahuan. Nah, ini dia nih. Cash, ini edisi. Edinya 1 berarti 80. Ini diakumulasi ya. Jenis pembayaran. Penjualan per bulan juga seperti ini. Berarti kalau penjualan per bulan, kalau per tanggal kan per periode ya, ketahuan dari tanggal berapa sampai berapa. Tapi kalau per bulan otomatis dari tanggal 1 sampai akhir bulan di bulan yang dipilih. Akumulasi per bulan juga seperti ini nih. Misalkan bulan April. Nah, dia muncul semua dalam satu bulan April. Itu apa aja. Ini kan contohnya baru ada tanggal 3 ya. Jadi dari tanggal 3 itu ada beberapa transaksi. Nah, seperti itu. Ini juga dicetak. Misalkan April. Nah, seperti itu totalnya. Terus akumulasi per tahun. Nah, kalau per tahun berarti nanti muncul bulan-bulannya. Nah, seperti ini. Ya, totalnya. Jadi Maret itu berapa transaksinya, April berapa transaksinya di setiap tanggalnya. Ini juga di print seperti ini. Nah, Maret berapa, April berapa. Nah, sekarang komisi sales per tanggal. Berarti nanti munculnya di sini semua sales ya. Nah, ini semua sales. Terus komisi ini komisi quantity per item ini dan totalnya yang ini per item kan ini. Misalkan kita tes ya, misalkan kita lihat yuk pomade itu komisinya di sini berapa sih? Inventory nih pomade kita cek komisi sales 800, ini 80. Oh, ini hanya contoh aja ya, masa segini. Oh, tapi udah disimpan ya deh. Tadi ceknya 800 ya, ini hanya contoh aja. Dan nggak mungkin lah, masa komisinya sedikit banget. Kita tes komisi sales. Jadi di sini kalau ada 1 berarti 1 komisi sales, kalau 2 berarti komisinya dikali 2. Nah, ini kan dikali 2 tuh. Nah, ini ya. Oke, terus komisi per sales. Komisi per sales berarti lihat di setiap salesnya yang mana, tanggal komisi sales yang mana. Nah, ini juga gitu dicetak. Nah, jadi ini khusus salesnya siapa gitu ya. Ini juga totalannya dicetak juga seperti itu. Misalkan ini contoh aja ya, ini admin namanya contoh. Terus komisi sales per bulan juga seperti itu, jadi bulan sama salesnya. Kalau ini kan tadi per tanggal sebelumnya. Nah, seperti itu. Ini jenis pembayaran tadi udah.
Oke. Nah, jadi updateannya seperti itu aja. Ini makin lengkap ya, makin detail. Nanti juga ada permintaan yang untuk kayak kasbon ataupun katanya ada mau laundry mau ditaruh di sini dalam satu aplikasi ini, itu belum dibuat ya. Kalau memang ada owner pengen buat seperti itu, bisa hubungi saya untuk custom software aplikasi ini ya, sesuai permintaan. Kalau yang sekarang untuk umum ya seperti inilah ya, udah cocok transaksi dan penjualan barang. Oke ya. Terus di karyawan juga pasti ini di sini ada lebih lengkap lagi di sini ya. Nah, ini hak aksesnya untuk penjualan barang. Oke, cukup sampai di sini dulu penjelasan saya untuk update aplikasi Barbershop. Jika mau ada pertanyaan atau custom sesuai permintaan, bisa hubungi saya ya. Oke, terima kasih semuanya sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.